Halo semuanya, kita masuk ke dalam materi yang baru hari ini untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, kalau kemarin-kemarin teman-teman kita sudah belajar bersama tentang ASEAN, tentang negara-negara yang ada di ASEAN, sekarang kita akan masuk materi baru. Teman-teman bisa baca di situ adalah modernisasi. Nah, kita sudah masuk ke tema 12. Oke. Saya akan langsung lanjutkan. Jadi sebenarnya apa sih itu modernisasi dan contohnya apa dan bagaimana keadaannya di Indonesia. Nanti kita akan bahas bersama-sama di video kali ini. Yang pertama, nih ada pertanyaan langsung. Apakah kamu pernah mendengar kata modernisasi? Nah, menurut kamu, apakah modernisasi itu? Ya mungkin pernah dengar ya, ada orang ngomong atau kalian pernah baca-baca berita, dengar-dengar berita tentang modernisasi. Ya, modernisasi kalau modern mungkin udah pernah ya. Modern itu kan yang masa kini, yang tidak ketinggalan zaman, itu namanya modern. Nah, kalau modernisasi itu apa? Apakah teman-teman pernah mendengarnya? Ya, kita akan bahas ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh yang saya ambil dari buku. Di situ ada gambar yang pertama itu adalah gambar kerbau ya. Pak petani membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Kemudian ditarik lagi sekarang ini ada Pak petani dengan menggunakan traktor. Jadi kerbau digantikan dengan traktor. Kemudian yang di bawahnya itu adalah gambar sepeda ya, kita sama-sama tahu ya. Kemudian di sebelah kanannya ada suatu motor yang keren banget gitu ya, motor zaman sekarang ya. Di bawahnya ini adalah HP-HP pada zaman masa lalu ya. Teman-teman mungkin pernah mengalami atau pernah punya HP yang seperti itu ya. Atau ada HP yang dulu warnanya cuma warna kuning, ada HP yang dulu sangat besar sekali, ada HP juga yang ada antenanya di atas. Nah, itu bentuk HP pada zaman dahulu. Mungkin kalian bisa tanya sama mama papa kalian di rumah, pernah nggak pegang atau menggunakan HP yang model seperti ini? Pasti jawabannya adalah pernah ya. Kemudian sekarang HP-nya modelnya seperti ini ya, touchscreen atau layar sentuh. Lebih simple, lebih kecil, tapi lebih banyak warnanya ya. Kalau dulu warnanya cuma putih, hitam, dan juga kuning. Kemudian di bawah ini ada kegiatan masyarakat di perkebunan ya. Jadi pada zaman dahulu itu banyak sekali pohon-pohon, bahkan fotonya saja warnanya hitam putih. Nah, sekarang pohon-pohon itu digantikan dengan yang namanya ini perkotaan ya, ada banyak bangunan-bangunan tinggi dengan lampu-lampu yang sangat megah, kemudian di situ ada ramai orang dengan banyak jualan-jualan. Nah, dari ke-8 gambar ini menunjukkan modernisasi. Jadi dari kerbau menggunakan traktor, dari sepeda menggunakan sepeda motor, kemudian HP yang bentuknya seperti ini. Kemudian sekarang ada HP layar sentuh dan dulunya banyak sekali hutan, perkebunan, persawahan, tapi sekarang kita melihat ada begitu banyak gedung-gedung tinggi yang ada di sekitar kita. Nah, ini adalah contoh-contoh dari modernisasi. Nah, dari gambar-gambar ini teman-teman bisa mengartikan nggak apa itu modernisasi? Ya, coba bisa jawab dari rumah masing-masing ya. Modernisasi adalah apa gitu ya. Nah, kami Sici punya uh, ini pengertian yang saya ambil dari buku modul tema 12. Jadi, modernisasi adalah suatu perubahan dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang menjadi lebih baik di berbagai aspek kehidupan dengan harapan tercapainya masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Jadi dari keadaan yang kurang maju atau kuno atau mungkin sudah tidak relevan dengan zaman ini, nah itu digantikan dengan banyak teknologi yang bisa membantu kebutuhan masyarakat. Jadi modernisasi itu ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa kini. Karena kita tahu ya teman-teman ya bahwa kebutuhan manusia itu selalu berubah-ubah. Berbeda dengan zaman sekarang itu berbeda dengan zaman lalu. Dan zaman masa depan nanti mungkin akan berbeda dengan masa sekarang ini. Jadi dunia itu akan terus berkembang, manusia akan terus berkembang dan
untuk dapat memenuhi kebutuhannya itu, maka manusia harus menciptakan penemuan-penemuan di bidang teknologi untuk dapat menunjang kebutuhan manusia. Ya, cara gampangnya, jadi ini kalau tadi kan mungkin panjang ya, jadi untuk lebih mudahnya memahami modernisasi, kita bisa baca di situ. Modernisasi juga dapat diartikan sebagai proses berubahnya sistem kehidupan masyarakat dari kehidupan tradisional menuju ke arah kehidupan modern. Lalu bagaimana modernisasi itu awalnya itu bisa terbentuk ya? Kita bisa lihat ya, proses awal modernisasi. Nah, jadi modernisasi itu pada awalnya itu berasal dari ini revolusi industri yang ada di Inggris. Teman-teman bisa baca, jadi pertama kali adanya modernisasi itu pada abad ke-17 sampai ke abad 19. Nah, sekarang kita sudah berada di abad 21, berarti itu sudah sangat lama sekali ya. Nah, kita bisa baca di sini, yang dianggap sebagai titik awal munculnya modernisasi dunia adalah terjadinya revolusi industri di Inggris pada tahun 1750 sampai 1850. Nah, sekitar berapa ratus tahun yang lalu. Pada waktu itu terjadi peralihan penggunaan tenaga kerja dari tenaga hewan dan manusia digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Jadi pada zaman dahulu atau secara tradisional, manusia itu membutuhkan hewan dan juga tenaga manusia itu sendiri untuk melakukan suatu pekerjaan. Tetapi di masa revolusi industri yang terjadi di Inggris itu, manusia mulai menggantikan tenaga hewan atau tenaga manusia itu dengan menggunakan mesin. Contohnya adalah tadi, pada zaman dahulu petani itu membajak sawah menggunakan kerbau, ya. Tetapi sekarang manusia itu menggunakan traktor untuk membajak sawah. Walaupun ada juga sebagian yang masih menggunakan kerbau, tapi kebanyakan sekarang sudah menggunakan traktor. Nah, kemudian, dari revolusi industri yang terjadi di Inggris tadi berkembang menjadi perubahan-perubahan yang terjadi di bidang lain, misalnya di ekonomi, di sosial, dan juga ada di politik. Tahapan modernisasi. Nah, ini ada 5 tahapan, teman-teman bisa baca juga di modul tema 12. Di situ ada 5 tahapan. Yang pertama adalah masyarakat tradisional. Jadi pada masyarakat tradisional itu, masyarakat masih kebanyakan adalah bermata pencarian sebagai petani. Jadi mereka menanam tumbuh-tumbuhan, mereka menanam sayuran, mereka menanam beras, kemudian itu diolah menjadi masakan. Jadi pada waktu itu yang dimakan manusia itu ya yang ditanam itu. Jadi kalau tidak menanam ya ada sistem yang namanya sistem barter atau sistem pertukaran dari barang ke barang. Jadi dulu tidak ada uang, tetapi membeli suatu barang itu menggunakan barang. Jadi misalnya Pak Anton setiap harinya dia bertani menanam ubi. Kemudian ada lagi Pak Budi, setiap hari dia menanam sayuran. Nah, untuk bisa Pak Anton pengen tuh beli sayurannya dari Pak Budi. Caranya adalah dengan menukar ubi yang ada di kebunnya Pak Anton dengan menukar sayuran. Nah, itu adalah kehidupan pada masyarakat tradisional. Kemudian ada masa persiapan tinggal landas. Pada masa ini, ya, ini adalah spesialisasi produksi barang dan perdagangan. Jadi pada masa persiapan tinggal landas ini sudah mulai berkembang dari bertani mulai ada perdagangan. Nah, kalau sudah mulai ada perdagangan berarti di situ sudah ada uang ya. Jadi sudah ada uang dan kemudian pada waktu itu sarana transportasi juga dikembangkan walaupun pada waktu itu juga masih sangat sederhana sekali ya sarana transportasinya. Kemudian ada masyarakat tinggal landas, yaitu peningkatan industrialisasi atau ekonomi yang dari pertanian ke manufaktur. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan ya, jadi manufaktur itu bisa juga diartikan sebagai pergantian dari atau pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi untuk dapat dikonsumsi manusia. Jadi sudah mulai banyak olahan-olahan yang dilakukan yang dibuat oleh manusia. Kemudian ada yang keempat adalah menuju kematangan, yaitu adalah perluasan ekonomi dan penganekaragaman bidang usaha.
ke daerah baru dan mulai ada ketergantungan impor. Jadi kalau ditinggal landas tadi, manusia itu membuat dari bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, kalau di masa menuju kematangan ini, manusia dalam suatu negara itu sudah bekerja sama dengan negara lain. Akhirnya mereka membentuk koalisi yang bekerja sama, kemudian mereka bisa menciptakan memproduksi barang-barang baru. Yang terakhir adalah konsumsi massa. Nah, ini kita hidup di era sekarang ini ya. Ini adalah masa-masa manusia itu banyak menggunakan barang dan jasa. Terutama adalah sekarang, kalau di masa sekarang itu banyak sekali pelayanan di sektor jasa. Ya, kalau kita lihat sekitar kita ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menawarkan bidang jasa. Ada salon, ada cuci mobil, kemudian bahkan ada tempat penitipan hewan, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam pelayanan di sektor jasa. Lalu bagaimana sih perjalanan Indonesia menuju modernisasi? Nah, ini dipelajari pada pelajaran sejarah IPS ya. Jadi Indonesia itu mengalami 5 masa. Dari zaman dulu sampai sekarang itu ada 5 masa yang sangat terkenal sekali. Yang pertama adalah masa atau era prakolonial. Ya, kalau kita dengar kata koloni itu kan kita pasti ingat sama Belanda ya, tentang penjajahan. Jadi masa kolonial itu adalah masa penjajahan. Nah, kalau masa pra-kolonial itu berarti masa sebelum penjajahan. Jadi yang terjadi pada masyarakat Indonesia sebelum terjadi penjajahan itu apa? Ya, jadi sebelum adanya penjajahan itu Indonesia itu terkenal dengan negara kerajaan. Jadi pada waktu itu dari ujung timur, ujung barat, ujung utara, ujung selatan itu dari pulau-pulau di Indonesia itu banyak sekali kerajaan-kerajaan yang berkuasa dan kebanyakan kerajaan itu menganut agama Hindu atau Buddha. Ada juga Islam yang mulai berkembang juga di Jawa dan di Sumatera. Nah, pada masa kerajaan ini masyarakat tergolong aman dan tentram ya, karena tidak ada masalah suatu apapun, walaupun mungkin ada juga pemberontakan atau perang daerah yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan pada masa itu. Nah, pada masa prakolonial ini masyarakat banyak melakukan aktivitas perdagangan. Jadi banyak sekali kerajaan-kerajaan yang mengunggulkan hasil buminya yang kemudian dijual ke kerajaan yang lain. Kemudian yang kedua adalah era kolonial. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan ya, jadi masa kolonial itu adalah masa penjajahan, di mana pada masa ini di bangsa Eropa itu banyak sekali yang berdatangan ke Indonesia, bahkan mereka sampai menjajah Indonesia lebih dari berapa? 3 abad. Ya, padahal 1 abad itu ada 100 tahun. Kalau 3 abad berarti 300 tahun, bahkan ini lebih. Berarti Indonesia itu mengalami masa kolonial ini sangat panjang sekali. Kemudian yang ketiga adalah era kemerdekaan awal. Nah, teman-teman tahu ya, peristiwa proklamasi itu adalah tonggak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pada waktu itu tokoh yang terkenal adalah Presiden Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 dan kemudian masa era kemerdekaan awal ini kemudian mulai lengser seiring dengan jatuhnya Presiden Soekarno. Setelah masuk masa Presiden Soekarno selesai, kita masuk ke masa Orde Baru. Ini adalah masa yang sulit bagi bangsa Indonesia, walaupun ada begitu banyak gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh presiden pada masa itu. Nah, ini adalah presiden yang memimpin Indonesia paling lama, yaitu adalah Presiden Soeharto. Kalau kalian tanya sama orang tua kalian akan pasti dijawab, pasti pernah mengalami masa presidennya itu adalah Pak Soeharto. Karena apa? Beliau memimpin bangsa Indonesia itu lama sekali ya, dari tahun 1966 sampai 1998. Nah, masa Orde Baru ini juga diakhiri dengan jatuhnya Presiden Soeharto. Jadi dia dipaksa mundur oleh rakyat karena dianggap melakukan penyelewengan pemerintahan. Nah, setelah jatuhnya Presiden Soeharto, kita sekarang itu berada di era reformasi. Jadi era reformasi itu berlangsung dari tahun 1998 sampai
sekarang ini. Nah, kita ini sekarang sedang ada di era reformasi. Nah, ini dia modernisasi di berbagai bidang. Ada di komunikasi, ada di bidang pekerjaan, transportasi, kesehatan, agama, dan media massa. Pada komunikasi, kalau teman-teman dulu pernah sempat melihat wartel, kemudian ada telepon rumah. Nah, sebelum ada handphone yang sekarang ini yang seperti ini tuh, kita dulu waktu telepon itu harus ke wartel ya, atau menggunakan telepon yang ada tombol nomornya saja, itu yang ada gagangannya, terus kita halo halo menggunakan kabel. Itu adalah alat komunikasi pada zaman dulu. Bahkan sebelum ada telepon, bagaimana sih cara manusia itu bisa berinteraksi satu sama lain di tempat yang jauh, yaitu dengan menggunakan surat. Ya, bahkan di masa kerajaan atau di era prakolonial itu masyarakat itu saling bertukar pesan dengan menggunakan burung merpati. Jadi burung merpati itu sebagai alat untuk mengirim pesan, dan akhirnya setelah masa itu berakhir beralih ke surat yang kemudian ada kantor pos. Jadi kalau mengirim surat itu harus menggunakan, kita tulis di kertas, kemudian kita kirim ke kantor pos, dan akhirnya harus nunggu berhari-hari sampai akhirnya surat itu bisa sampai kepada alamat yang dituju. Tapi kalau sekarang kita mau berkirim pesan ke negara manapun, bahkan sudah bisa ya, cukup dalam hitungan detik saja kita sudah bisa mengirim pesan. Nah, itu adalah perkembangan atau contoh modernisasi di bidang komunikasi. Kemudian ada di bidang pekerjaan, itu yang semulanya dikerjakan oleh banyak manusia, sekarang digantikan oleh mesin. Contohnya apa? Contohnya adalah penjaga tol. Kalau pada zaman dahulu, bahkan mungkin sekarang juga masih ada ya, jadi tol itu dijaga oleh pekerja-pekerja yang merupakan manusia, ya kan. Nah, kita bayar tol, kita bayar ke manusia. Tapi kalau sekarang cukup dengan kartu saja kita sudah bisa membayar tol. Nah, itu kan pekerjaan yang dari manusia itu bisa digantikan ke mesin. Kemudian ada alat transportasi. Pernah naik delman atau naik kuda atau naik onta ya kalau di Arab ya. Kalau di Indonesia nggak ada. Jadi pada zaman dahulu alat transportasi kita itu adalah hewan. Jadi manusia menggunakan hewan untuk pergi ke suatu tempat. Nah, kalau bayangkan kalau sekarang kita masih ada di kehidupan zaman lalu, kita masih menggunakan delman. Mungkin kalau kita mau pergi ke Semarang itu mungkin bisa sampai lebih dari 1 hari ya, bahkan kasihan juga kudanya ya kan, harus mengangkut orang dengan jarak yang jauh, itu sudah sangat tidak efisien dan tidak relevan lagi. Makanya zaman sekarang tenaga hewan itu digantikan dengan banyak sekali alat transportasi. Kalau zaman dulu naik delman mungkin bisa berhari-hari, sekarang sudah ada pesawat, cukup 1 jam mungkin kita sudah sampai ke tempat yang kita tuju. Atau kita naik motor, kita naik mobil, itu lebih efisien. Kemudian kesehatan. Dalam kesehatan, zaman dulu itu manusia itu kan tadi saya sudah jelaskan ya, manusia pada zaman dulu itu adalah kebanyakan mereka itu bertani. Jadi banyak menanam pohon, menanam tumbuh-tumbuhan. Nah, pada waktu itu juga selain makanan itu dikonsumsi untuk kehidupan sehari-hari, tumbuhan-tumbuhan itu juga digunakan sebagai obat. Jadi pada zaman dulu itu nggak ada obat yang dipel, obat yang jadi sirup, itu nggak ada. Jadi pada zaman dahulu kalau manusia sakit misalnya demam gitu ya, gitu ya ditempel aja apa daun-daun yang bisa menyembuhkan penyakit. Kalau zaman sekarang sudah banyak sekali jenis-jenis obat yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kemudian yang kelima adalah agama. Agama pada zaman dulu itu adalah animisme dan dinamisme. Nah, animisme dan dinamisme itu adalah kepercayaan kepada batu, pohon, gunung, roh-roh, kayak gitu ya. Jadi mereka percaya kepada itu. Nah, kalau zaman sekarang kita percaya bahwa adanya Tuhan yang berkuasa di atas seluruh bumi. Walaupun di Indonesia sendiri juga ada 5 agama yang berkembang. Nah, 5 agama itu tetap diakui oleh negara. Kemudian yang terakhir adalah di bidang media massa. Kalau zaman dahulu kita membaca berita itu lewat koran atau lewat majalah. Nah, kalau zaman sekarang cukup dengan HP tadi ya, ini HP, kita bisa menggunakan itu untuk membaca berita bahkan dari berbagai penjuru dunia dengan berbagai bahasa.
Itu tadi contoh-contoh dari modernisasi di berbagai bidang. Nah, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan kita bahas diskusi di grup kelas kita atau bisa langsung PC saya secara pribadi. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman. Untuk tugasnya akan saya kirim lewat grup. Terima kasih, selamat belajar semuanya.